Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya akhirnya ini Allah sampaikan pula di dalam surat An-Nisa ayat 54. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Apakah kalian orang Yahudi itu dengki kepada Muhammad atas karunia yang Allah berikan kepada Muhammad? Sudah dengki, dia bencinya betul kepada Muhammad. Ya. Makanya akhirnya kita akan dapatkan, ya, kita jumpai dan kita dapatkan bagaimana perusahaan-perusahaan Yahudi itu kadang-kadang mereka mengeluarkan produk-produk yang terkadang produk itu menyinggung tema sensitif di umat Islam. Kadang ada yang menampilkan misalkan lafaz Allah di produk-produk mereka dengan sifat bukan untuk mengagung tapi untuk menghinakan. Dan kelihatan betul apa yang menjadi kebencian mereka itu kelihatan betul. Makanya tidak sedikit kita jumpai film-film Hollywood ketika beririsan dengan para investor-investor Yahudinya itu apa? Ya salah satunya film-film itu dibuat untuk propaganda. Dan propagandanya apa ya? Propaganda Islam itu teroris, Islam itu buruk, Islam itu menjadi penyebab kerusakan, dan itu divisualkan dalam bentuk film untuk menunjukkan rasa kedengkian mereka yang besar kepada Islam. Apakah kita masih kurang? Ini jelas seterang matahari di siang hari yang terik yang tidak perlu kita tanya mana matahari. Kalau ada orang kalau mendapatkan keterangan dari Allah kok dia masih tidak mengimani dan tidak meyakini, bukan dia yang tidak punya akal, tapi akalnya yang tidak digunakan. Bukan dia yang tidak punya mata. Matanya tidak digunakan. Makanya sampai kita berdoa itu kan, sampai kita berdoanya apa? Ghairil maghdub. Kalau kita sampai berdoa 17 kali dalam satu hari, janganlah aku termasuk orang yang dimurkai oleh Allah. Jangan sampai jalan saya ini tidak siratal mustaqim. Jangan sampai jalan saya itu ngarahnya kepada Yahudi. Sudah propaganda, playing victim, menanamkan Islamophobia, betul-betul tidak jujur, menyampaikan khianat. Semua berita itu merupakan bagian dari rekayasa yang terus mereka buat. Dan sesungguhnya ini kita jumpai nyata hari ini dengan kita melihat secara jujur. Dan ketika melihat semua kejahatan Yahudi, maaf, kita tidak perlu menjadi Muslim. Kita cukup menjadi manusia itu tahu kejahatan itu semuanya. Kita cukup menjadi manusia itu sebenarnya sudah tahu. Tidak perlu menjadi Muslim pun tahu kejahatan semua yang terorganisir ini. Makanya maaf kan saya pernah sampaikan dalam satu video. Kenapa Allah menyisakan Yahudi? Kaum Lut ketika mereka mendatangi laki-laki dengan laki-laki diadab oleh Allah. Kaum Ad, kaum Samud ketika mereka melakukan satu kejahatan langsung diadab oleh Allah. Tapi kenapa Yahudi melakukan berbagai macam kejahatan, membunuh para nabi, menyelewengkan kitab Taurat, lalu mereka memusuhi Nabi Muhammad? Mereka itu sebenarnya sangat layak untuk dihapuskan oleh Allah di atas muka bumi ini dengan adab yang pernah berlaku kepada kaum Sodom. Kenapa? Kok mereka masih disisakan? Dan ini akan terus berlangsung nanti sampai Dajjal itu muncul. Karena ada 70.000 Yahudi Asfahan yang akan mengikuti Dajjal. Sebenarnya simpel. Allah menjadikan Yahudi untuk menjadi ujian bagi kaum muslimin. Karena sesungguhnya ujian bagi kaum muslimin itu adalah kalangan Yahudi. Supaya Allah itu tahu siapa yang mau untuk bersama dengan kebenaran, menolong agama Allah dan orang yang beriman, dan siapa yang tidak peduli dengan itu. Makanya Allah sisakan orang Yahudi. Supaya itu terjadi filterisasi di antara tubuhnya kaum muslimin. Kalau nggak ada Yahudi, tidak ada filterisasi. Siapa yang akan membantu orang-orang beriman dan siapa yang tidak memiliki empati terhadap apa yang menimpa kepada kaum beriman. Jadi Palestina itu menjadi sebuah bangsa yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sebuah bangsa yang akan membagi manusia itu menjadi dua. Jadi Palestina itu menjadi bangsa yang dipilih langsung oleh Allah. Bangsa ini dipilih langsung oleh Allah untuk membagi manusia itu menjadi dua. Manusia yang beriman dan memilih dan memberikan loyalitas dan pembelaan kepada kaum muslimin, dan manusia yang mereka tidak sama sekali peduli dan tidak memberikan loyalitas dan pembelaan kepada saudara kaum muslimin ketika menghadapi Yahudi.
Dan itu sifat mereka gitu. Itu sifat mereka. Makanya kita juga menjumpai juga bagaimana orang Yahudi itu mereka mengobarkan fitnah dan peperangan. Mereka itu senang dengan peperangan. Makanya kita dapatkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-64, kullama auqadu naran lil harbi atfahallah wa yas'auna fil ardi fasadan wallahu la yuhibbul mufsidin. Maka sesungguhnya setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah yang memadamkan. Tapi mereka tetap berbuat kerusakan di atas muka bumi dan Allah itu tidak suka dengan mereka yang berbuat kerusakan. Jadi sesungguhnya orang Yahudi itu orang yang paling berbuat kerusakan. Makanya betul kata Syekh Raghib As-Sirjani, seorang ulama, kamu tidak pernah jumpai berbagai macam peristiwa chaos yang terjadi di negara manapun di berbagai penjuru dunia, kecuali di situ ada peran serta Yahudi. Pasti masih ada peran serta Yahudi. Kenapa? Mereka itu suka terus membuat kerusakan, membuat kekacauan, itu kesukaan mereka. Mereka hidup di atas polemik dan mereka hidup di atas konflik. Mereka itu hidup di atas konflik. Dari keuntungan yang mereka dapatkan di setiap peperangan. Mereka itu setiap ada chaos dan peperangan dan kekacauan, mereka berusaha untuk mengambil peran besar, mengambil keuntungan untuk kepentingan kelompok dan kepentingan golongan mereka. Ya. Orang yang paling berbuat kerusakan itu Yahudi. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Sampai Allah itu menutup pada surat Al-Maidah tadi 64. Allah itu tidak suka sama orang yang berbuat kerusakan dan tidak ada kaum yang disebut oleh Allah di akhir surat Al-Maidah 64 ini. Orang yang berbuat kerusakan itu ya orang Yahudi. Ya. Makanya akhirnya ketika kita memahami ini, saya kalau menjelaskan panjang lebar, ada puluhan sifatnya orang Yahudi. Saya tidak perlu menjelaskan semuanya. Tapi itu yang menjadikan kita paham gitu. Jadi hari ini, ketika kita berdoa kepada Allah, ghairil maghdub, itu jangan sampai kita ini betul-betul tidak memahami. Kenapa sih kita itu kok minta sama Allah 17 kali di dalam sholat kita? Baik yang sholat wajib atau sholat sunnah itu kita memohon kepada Allah supaya kita terhindarkan dari sifatnya orang Yahudi. Karena parah. Karena ini menjadi sebab kerusakan dunia dan akhirat. Dan Allah sisakan Yahudi ini menjadi ujian besar. Dan Allah pilih bangsa Palestina itu menjadi bangsa yang untuk memfilter manusia. Siapa yang berjuang membela Allah dan siapa yang tidak mau berjuang gitu. Allah itu mampu nggak menyelesaikan Yahudi dalam waktu yang sekejap? Alam, gampang kun fayakun. Jadi selesai itu Allah kirimkan halilintar menyambar dan Allah kirimkan hujan yang di dalamnya batu. Tidak ada satu jam bisa lumat dan itu kecil bagi Allah. Menegakkan kiamat aja kecil bagi Allah, apalagi cuma untuk melumat orang Yahudi. Tapi kenapa Allah tidak melakukan itu? Karena Allah ingin memberikan sebuah pelajaran-pelajaran besar bagi orang yang beriman. Dan itu pula yang kita harus selalu ajarkan kepada anak-anak kita tentang konsep, tentang sebuah prinsip keimanan kita. Bahwasanya bangsa yang playing victim, bangsa yang tidak jujur dalam pemberitaan, bangsa yang mengobarkan peperangan dan berbuat kerusakan, dan bangsa yang selalu mengobarkan Islamophobia itu orang Yahudi. Dan itu betul-betul menjadi sebuah fakta yang kita dapatkan pada hari ini.